رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حضور الحادث العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقتطي من زلتي عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويسر ويومهم ويجعل قبورهم روضا من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini akan menjadi catatan kebaikan kita saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat kita akan ditimbang seluruh amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, malam ini merupakan malam yang kedua setelah 2 minggu yang lalu kita mengadakan pembukaan ya. Nah, sekarang kita akan memulai masuk ke dalam pembahasan ataupun pelajaran ya fikih yang saya ambil dari kitab ya, kitab apa namanya ini? Kitab Fathul Qorib ya, fikih Fathul Qorib ya. Sengaja saya ambil kitab yang tipis-tipis aja biar gampang ataupun mudah dicerna oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa kita belajar perlu ibadah ilmu fikih? Karena kita tahu ya, segala amal ibadah yang kita kerjakan sehari-hari ini enggak akan lepas dari ilmu yang namanya ilmu fikih. Ya. Nah, dengan ini insya Allah kalau kita mempelajari ilmunya, kita akan lebih baik lagi melaksanakan amal ataupun ibadah yang diperintahkan oleh Allah pada kita dan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap pembahasan kitab fikih ya, pasti selalu dimulai dengan pembahasan thaharah. Ya, apa sih thaharah itu? Thaharah artinya bersuci. Ya, nah kita akan diperkenalkan sekarang mengenai tentang at-thaharah. Ya, tuh. Apa itu thaharah? At-thaharatu lughatan masdar bimakna ad-dhammu wal jam'u. Ya. Jadi thaharah itu menurut bahasa artinya apa? Ya, mencakup atau menyeluruh. Ya, jadi menyeluruh. Ya, dalam arti apa sih? Ya, menyeluruh segala aktivitas yang akan kita kerjakan ya sebelum kita melaksanakan ibadah. Entah itu ibadah sholat, ya, ibadah membaca Quran, ibadah haji ataupun ibadah-ibadah lain yang memang dianjurkan untuk kita melakukan apa? Thaharah terlebih dahulu. Ya, seperti kita sholat. Ya, saat kita mau sholat, ya, kalau kita nggak pakai wudhu atau thaharah boleh atau tidak? Ya nggak boleh. Ya, Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba tanpa berwudhu, tanpa thaharah ataupun tanpa bersuci. Ya, sekarang kita lihat apa itu ya thaharahnya. Ya. Wa amma syar'an ya, adapun ya pengertian thaharah atau bersuci menurut ya istilah ataupun syariat adalah apa itu? Ya, yaitu di sini dijelaskan faqiha tafasirun katsiratun. Nah, ini para ulama fikih ya banyak yang menjelaskan tentang pengertian thaharah menurut istilah. Ya, kita tahu kan ulama fikih itu imam mazhab yang besar aja ada 4. Ya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, nah itu 4 imam mazhab yang paling besar di dunia. Ya, yang udah kita kenal dari dulu. Ya, nah mereka itu nanti akan mengembangkan lagi, ada pengikut Syafi'i, ada pengikut Hanafi, ada pengikut Hambali, ya. Nah itu punya apa? Punya murid-murid ataupun pengikut masing-masing. Nah, di dalam menjelaskan pengertian thaharah secara istilah, mereka berbeda pendapat tuh, ya. Akan tetapi kita ambil yang gampang aja di sini. Ya, apa itu thaharah? Thaharah adalah fi'lun
ma tustabahu bihi as-shalah. Ya. Taharah menurut istilah adalah suatu amal atau pekerjaan yang menjadikan kita boleh melaksanakan apa? Sholat. Ya, nanti kan taharah itu bisa dengan wudu ataupun dengan tayamum. Ya, nah, satu-satu kita akan bahas itu. Ya, kalau wudu pakai apa? Kalau tayamum pakai apa? Ya, nih. Nah, sekarang kita akan ya pembahasan wudu. Ya, kita kalau wudu biasanya pakai apa? Pakai air. Ya, nah air apa aja yang boleh kita pakai untuk kita berwudu? Ya, itu kita bertoharah atau kita bersuci. Apakah semua jenis air kita boleh pakai untuk wudu? Ya, kita beli Coca-Cola, kita wudu pakai Coca-Cola boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Nanti akan kita jelaskan di sini. Ya, kalau bapak-bapak duitnya banyak, wudu pakai Kocari, ya, Kocari sweet, biar keren gitu kan. Ya. Nah di sini para ulama sudah menentukan jenis-jenis air yang boleh dipakai untuk wudu. Ya, kita lihat di sini. At-tathiru biha sabun miyah. Tuh, ya. Al-ma'ul ladzi yajuzu at-tathiru biha sabun. Ya, air yang boleh digunakan untuk wudu atau untuk bersuci itu ada berapa ya? Ada 7. Kita lihat nih, ada nggak sini air Coca-Cola? Ada nggak sini air Pocari Sweet atau air Fanta atau Mirinda? Ada nggak? Kita lihat, ya. Yang pertama, ya, tuh adalah apa? Ma'us sama. Ya, apa itu ma'us sama? Air yang turun dari langit, berarti namanya air apa tuh? Yaitu huwa al-matar, yaitu hujan. Ya, biasanya kalau hujan kan hujan air ya. Gak pernah hujan emas di negara kita, pernah gak hujan emas? Pernah ya? Hah? Ada hujan batu pernah gak? Hah? Alhamdulillah jangan sampai ya. Hujan air aja, hujan air kita kalau kebanyakan bingung kebanjiran. Apalagi hujan batu, letak rumah kita ada hancur gitu. Ya, itu yang pertama. Ya, air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air apa? Air hujan. Ya, artinya air yang turun dari langit. Ya, nanti penjelasan satu-satunya nanti ya. Yang kedua tuh adalah air apa? Ya, ma'ul bahr. Air laut. Ya, air laut. Sekarang air laut nih, ya. Air laut itu rasanya apa itu? Asin. Kan selama ini kalau kita tahu apabila air itu punya rasa nggak boleh kita pakai wudu, tapi kalau air laut boleh. Kenapa coba ya? Ya, karena ya satu jumlah atau kadar air yang ada di laut itu melebihi dari syarat yang mengharuskan kita untuk bersuci. Ya, karena Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, al-hillu maitatuhu wa tahu ma'uhu, kata Nabi. Ya, yang namanya laut itu bangkainya aja suci atau boleh kita makan. Ya, airnya juga suci. Ya, itu air laut. Ya, tapi kalau kita ya masih ada air yang lain, ya, ada air tawar, ada air sungai, ada air hujan, kita pakai yang tawar dulu dah. Ya, ketimbang kita wudu pakai air asin kan rasanya kurang enak. Ya, coba makanya kita apa? Boleh dijadiin sebagai alat untuk bersuci dalam diri wudu menggunakan air apa? Air laut. Ya, kan bangkai, boleh nggak kita makan bangkai ikan? Boleh. Ya, bangkai manusia kan di laut nanti boleh kita makan. Ya, nggak boleh lah. Bangkai nggak boleh. Tadi kan Nabi bilang al-hillu maitatuhu, bangkai yang ada di laut semua boleh dimakan. Ya, ada pengecualian. Ya, masa bangkai manusia kita makan? Ya, jangan. Itu namanya apa tuh? Ya, kanibal, rakus ya. Orang boleh makan gitu. Belum ada kok orang makan orang. Ada, cuma Islam nggak membolehkan. Ya, nggak boleh gitu. Baik, itu yang kedua.
Yang ketiga wa ma'un nahr, yaitu air apa tuh? Air sungai. Ya, ini air sungai. Kalau dulu mungkin sungai airnya masih bersih jernih, tapi kalau sungai sekarang gimana ya? Sungai Ciliwung. Ya, ya boleh. Ya, tapi kan sekarang kalau kita lihat sungai-sungai yang ada sekarang itu udah tercemari tuh. Ya, udah tercemar dengan apa tuh limbah-limbah. Ya, entah itu kotoran manusia atau sampah-sampah, bisa jadi bangkai-bangkai itu. Ya, tapi kalau airnya itu terus mengalir boleh-boleh aja sebenarnya. Ya, selama itu tidak membawa bahaya buat kita. Ya, tapi kalau akan mendatangkan bahaya atau mudarat lebih baik ya jangan. Ya, masa kita wudhu pakai air, kita lagi kumur-kumur tahu-tahu kayu lewat kan nggak lucu. Ya, kita lagi cuci muka tahu-tahu bangkai tikus lewat kan nggak enak gitu. Ya, ya boleh sih boleh. Ya, tapi ada mudaratnya nggak? Kalau ada mudarat mendingan jangan. Ya, karena dalam sebuah kaidah dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, sesuatu yang membawa bahaya lebih dahulu diutamakan ketimbang meskipun ada suatu maslahat. Ya, kita wudhu pakai air sungai boleh, tapi kalau sungai zaman sekarang kan udah tercemar. Ya, entah itu bangkai-bangkai, maaf aja orang sekarang kan ya buang kotoran itu di mana? Banyak di sungai. Ya, lagi sungai-sungai sekarang udah langkah ya. Ya, masuk sungai Ciliwung aja sekarang tuh udah kotor juga. Ya, tuh. Meskipun hukumnya boleh, itu yang ketiga. Ya, yang keempat adalah ma'ul bir. Ya, apa itu ma'ul bir? Air sumur. Ya, kalau kita orang dulu tuh, ya kamar mandi biasanya pakai apa tuh? Sumur timba. Ya, ditimba airnya itu kan. Dulu kan ada kayak semacam ada ember untuk buat timba ya. Ya, itu namanya air sumur. Entah itu yang disimpan di dalam sebuah kolam ataupun di tempat-tempat lain. Ya, itu kalau memang air itu didapatkan dari air sumur itu boleh. Ya, kayak zaman sekarang kan nggak pakai timba lagi, tapi orang apa itu? Ya, pakai jet pump. Ya, dan orang ngegali juga sekarang pakai alat itu. Ya kan, digali sekian meter itu baru keluar air yang bagus. Ya, itu sekarang udah zaman udah canggih seperti sekarang ini. Ya, itu yang keempat. Yang kelima wa ma'ul ain. Apa itu ma'ul ain? Air mata air. Ya, sekarang masih ada nggak air mata air? Haji, air masih ada nggak kan? Ya, kalau di daerah saya itu di Audi di laut-lautan masih ada itu mata air. Ya, sampai sekarang masih keluar itu. Ya, tapi udah dibuat apa kayak semacam apa itu. Ya, memang udah langka juga air mata air sekarang itu. Biasanya banyaknya itu di apa tuh? Di gunung-gunung ya. Atau di apa namanya tuh di kalau ada pohon besar itu ya di akar-akarnya kadang keluar tuh mata air. Ya kalau di daerah kita emang masih udah langka, tapi tempat-tempat lain masih banyak ya di pegunungan-pegunungan itu ya itu namanya air mata air atau ma'ul air. Yang kelima, yang keenam wa ma'us salj. Ma'us salj, air apa tuh? Salju. Ya air salju. Ya, negara kita kan nggak ada musim salju ya. Tapi kalau kita lagi jalan-jalan ke Eropa, ke Jepang atau kemana gitu, ya kalau airnya beku jadi salju, boleh nggak kita udah pakai air salju? Boleh. Caranya gimana tuh air salju? Ayo. Cair. Bukan kumur aja ya, masuk dalam mulut itu bukan. Ya. Air salju itu kita pakai itu sama seperti kalau kita waktu ngambil apa tuh debu untuk tayamum. Ya, jadi udah kita gituin aja tuh. Ya, jangan dicairin dulu, cair dulu nanti lama lagi kehabisan waktu. Ya orang lagi musim dingin kayak gitu. Nggak bisa cair. Ya cair gimana itu? Ya, tuh. Dan yang ketujuh yang terakhir wa ma'ul bar. Air apa tuh? Air yang dingin. Ya, jadi air dingin boleh nggak dipakai untuk wudhu?
Boleh. Seperti air yang keluar saat waktu musim dingin, atau air putih kita taruh di kulkas, itu kita buat wudhu, boleh gak? Boleh gak? Boleh. Yang penting air putih, jangan air Coca-Cola, jangan. Kalau air Coca-Cola, Sprite, Fanta, Mirinda dan lain sebagainya itu nggak boleh. Kayak tadi nih, ini ada air segelas nih, ya. Ini kan nggak dingin nih. Kita letakkan di mana? Di kulkas jadi air dingin. Ya, kita pakai wudhu boleh gak? Boleh. Ya, tapi kalau kita memakai air yang terlalu dingin itu makruh hukumnya, bukan nggak boleh. Ya, hanya sekedar makruh. Ya, nanti ada pembagiannya tentang air-air apa aja ya yang dikatakan tauhid mutahhir, suci mensucikan, atau suci tapi tidak mensucikan, atau suci tapi makruh untuk digunakan. Ya, ini kita sudah bahas tentang berapa? 7 macam air yang boleh digunakan untuk apa? Untuk berwudu. Ya, betul. Ya, air apa aja tadi? Air hujan satu, kemudian air laut, kemudian air sungai, kemudian air sumur, kemudian mata air, kemudian salju, kemudian air es atau air dingin. Itu 7 itu, ya. Tuh, jadi diapalin tuh Pak. Jadi nanti kalau orang nanya ada berapa jenis sih air yang boleh dipakai untuk wudhu? Ya, ada 7. Ya, artinya salah satu tuh kalau memang ada boleh kita pakai untuk wudhu. Ya, kita lagi dalam perjalanan, ya, jalan-jalan ke pantai, nggak ada air tawar, ada air laut doang, kita wudhu boleh nggak? Boleh. Ya kan, jangan takut. Ya, kenapa? Karena kita udah belajar kan begitu. Ya, kita nggak ada airnya, air tawar, ya, kita nggak usah wudhu dah. Kita ada air laut asin, tersakit lagi. Ya, kita tayamum aja, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, selama masih ada air. Tuh, ya. Baik. Kalau tadi jenis air yang boleh digunakan untuk apa? Untuk berwudu. Ya. Nah sekarang, ya, jenis air, ya, dibagi berdasarkan apanya itu? Ya, aslul khalaqah. Ya, asal penciptaannya, ya, asal kejadiannya air itu. Nah, itu ada berapa itu pembagian airnya berdasarkan ya pembuatannya. Tanqasimu ala arba'ati aqsam. Nah, ini terbagi kepada 4 macam jenis air. Ya, yang pertama adalah apa? Ya, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ya, yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Tuh, jadi tahirun fi nafsihi, ya, untuk dirinya, ya, mutahhirun li ghairihi, dan suci juga untuk yang lain. Ya, jadi ada kan nanti air tuh Pak, kalau kita udah pakai tuh air namanya air apa? Mustakmal. Ya, itu air boleh kita pakai buat kita doang. Tapi kalau ada nanti air yang namanya air mutlak, itu boleh kita pakai untuk kita dan juga kita pakai untuk siapa? Orang lain. Kenapa? Karena air itu suci dan mensucikan. Namanya air mutlak. Ya, artinya mutlak Pak, Bu. Air itu tidak bisa berubah dengan kejadian apapun. Ya, mau dia itu berubah kecampur dengan ini dengan itu, dia tetap suci. Ya, seperti air laut Pak. Ya, air laut kan asin itu. Ya, kalau kita ceburin tinta berubah gak tuh warna lautnya? Gak berubah, tetap asin juga. Ya, kita mau warnain sebanyak apa untuk merubah warna air laut kan nggak mungkin. Ya, di kejatuhan bangkai tadi itu bangkai orang tetap gak suci? Suci. Ya, ada bangkai tikus itu, ada bangkai apa lagi tuh? Bangkai ikan hiu contohnya. Ya, apakah akan menghilangkan kesucian air laut? Tidak. Tetap. Ya, karena tadi ilatnya, alasannya jumlah air yang ada itu melebihi kadar ketentuan yang diharuskan untuk kita pakai berwudu, karena minimal
jumlah kadar air yang bisa kita pakai minimal itu jangan kurang dari 2 kula. Ya, 2 kula, 1 kula itu ukurannya itu 120 liter. Ya, kalau 2 kula berarti 240 liter. Ya, itu minimal jumlah air yang boleh kita pakai untuk wudu, jangan kurang dari 2 kula. Kalau kita pengen wudunya kita kobok. Ya, tapi kalau kita pakai alat, pakai gayung atau pakai ciduk, jangankan 1 kula, jangankan 2 kula, setengah kula atau 1 gelas air aqua ini boleh nggak kita pakai buat wudu? Boleh. Tapi kita tahu ilmunya. Ya, jangan wudu pakai air segelas gini dikobok airnya. Ya, ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kurang dari 2 kula. Ya, dulu saya waktu belajar di Sudan, Pak, saya punya teman orang Sudan. Orang Sudan itu orangnya gede-gede. Ya, 1 gelas air oasis segini nih, gelas oasis ya, dia bisa wudu bertiga. Bayangin, Pak. Ya, bertiga air segelas air oasis ini dipakai buat wudu bertiga. Ya, emang air kan di sana mahal, Pak, di Sudan waktu zaman saya itu tahun 2002. Ya, orang air gelas segini nih, 1 gelas ini nih aku ada dulu aja $1. Ya, $1 berapa itu? 14.000 kalau sekarang. 14.500 atau 15.000 lah. Ya, gimana yang 600 mili ataupun yang 1 liter lebih itu? Berapa duit itu? Ya, makanya dia berusaha untuk dia wudu 1 gelas ini nih, saya juga gitu praktekin. Karena di sini yang namanya air tawar itu susah banget. Laut ada jauh. Ya, udah terpaksa beli air untuk wudu apa? Air aqua itu kita bagi-bagi ya. Ya, rapi, Pak. Ya, semua rukun-rukunnya dikerjain. Ya, bukan cuma bukan muka sekali, tangan sekali, ya, kepala sekali begitu. Enggak. Ya, 1 megangin dikit-dikit kan terus sampai pada mukanya tuh. Ya, pokoknya yang penting kita tahu ilmunya dah. Ya, sesuatu kalau kita tahu ilmunya jadi gampang, Pak. Ya, kita kan ibadah jadi berat, jadi ribet, jadi susah. Ya, itu karena kita apa, Pak? Karena kita nggak tahu ilmunya. Ya, jangan jauh-jauh lah, Pak. Kita dikasih mobil yang mewah, disuruh pakai sama teman kita, lo pakai mobil gue Ferrari. Kalau kita nggak tahu ilmunya bisa nggak jalan ke mobil? Agak. Ya, padahal mobil apa? Mewah. Ya, itu artinya apa? Segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Ya, nah ini juga ya orang air langkah itu untuk dia bersuci berwudu, ya dipakailah air yang apa? Yang memang bisa dipakai untuk dia bersuci, ya. Tuh, tadi bagian yang pertama adalah ma'un tahirun mutahhir li ghairihi, ya, suci dan mensucikan, ya, untuk dia dan untuk orang lain, ya. Ghairu makruh isti'maluhu, ya, yang tidak makruh untuk digunakan. Karena nanti ada air makruh, Pak. Air itu suci dan mensucikan, tapi makruh. Apa sih makruh itu? Dibenci kalau kita gunain itu. Kenapa? Karena air itu nanti ada sedikit bahayanya. Contohnya kita wudu pakai air yang kejemur sama matahari. Ya, itu kan kalau kita wudu atau mandi menggunakan air yang kejemur sama matahari, ya, itu kan nanti kalau menurut medis aja itu akan menyebabkan penyakit apa coba? Ya, penyakit belang. Ya, kalau kita pakai air yang kejemur dari matahari. Tuh, makanya dikatakan makruh. Ya, lalu gimana caranya, Ustaz? Kalau memang ada air, apalagi zaman sekarang, ya, orang rumah-rumah itu kebanyakan pakai toren airnya. Ya, air itu pasti kejemur sama matahari. Ya, gimana caranya itu, Ustaz? Ya, kalau kita memang dalam keadaan kondisi terpaksa atau darurat, ya pakai aja dan cuma jangan sebanyak kita waktu pakai air seperti air yang biasa, ya. Atau kita ambil dulu tuh air yang habis kejemur matahari, kita diamin dulu dah biar ada dikit, ya. Setelah itu baru apa ya? Baru kita pakai untuk berwudu, ya. Itu kan nanti kalau air yang makruh itu apa ya? Ya, dia boleh sah, tapi digunakan hukumnya makruh, ya. Itu. Nah, untuk air bagian yang pertama ini dia tidak makruh. Makanya dinamakan airnya
mutlak. Ya, tidak akan merubah namanya, ya, tidak akan merubah apanya itu kedudukannya sebagai air yang memang apa ya, bisa dipakai untuk wudhu. Contohnya tadi Pak, air laut itu kan, ya, mau kecampuran apaan kek, kejatuhan bangkai kayak apa kek, tetap airnya apa, suci dan mensucikan. Coba, ya, tuh. Itu bagian yang pertama, ya. Wasani yang kedua, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimalihi. Nah, ada air suci dan mensucikan, tapi dia hukumnya apa? Makruh kalau kita gunakan. Ya, tuh. Contohnya apa di sini disebutkan? Ya. Tuh, hukumnya makruh itu fil badan la fis thawb. Ya. Airnya itu makruh digunakan untuk apa? Kita wudhu atau kita mandi. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti untuk nyuci, untuk nyiram pohon atau nyuci mobil dan lain sebagainya, itu boleh gak? Boleh. Ya, makruhnya itu digunakan untuk apa? Kita mandi ataupun untuk wudhu. Ya, kenapa? Ya. Ini dikatakan di sini adalah apa? Ya, tauhidnya itu, kesuciannya itu, ya. Kenapa? Karena dia bisa mengangkat hadas. Nah, air yang seperti ini dikatakan wa huwa ma'ul musyammasna. Artinya air yang kejemur oleh panas matahari. Tadi saya bilang nih, ya, airnya suci dan mensucikan, tapi makruh untuk kita gunakan, kita mandi atau berwudu. Tapi nggak makruh untuk kita nyuci. Ya, kita nyuci boleh nggak pakai air yang kejemur matahari? Boleh banget. Siapa ngelarang? Ya, tuh. Nah, air yang kedua ini namanya air musyammas. Air al-muskhan bi ta'sir syams fi, ya, yaitu air yang panas yang kejemur akibat terik panas matahari. Tuh, ya. Wa innama yukrahu syar'an bi qadri halin, ya. Nah, dihukumkan menjadi makruh. Kenapa? Karena air itu panas. Ya, tapi kalau air udah kejemur matahari, udah jadi adem, boleh gak? Boleh-boleh aja, nggak makruh. Ya, ingat Pak ya, bukan nggak boleh, tapi makruh aja. Ya, kalau kita pakai untuk wudhu atau mandi, boleh-boleh aja sih, tapi hukumnya makruh. Apa sih makruh itu? Dibenci oleh Allah. Ya, kita kerjain nggak dosa, kita tinggalin apa? Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ya, kalau mubah tinggalin nggak dapat dosa, dikerjain dapat pahala nggak? Nggak dapat apa-apa. Mubah itu. Ya, kayak kita makan Pak, kita makan nasi mau dapat pahala. Bapak makan dapat pahala nggak? Ya kagak Pak. Ya, binatang makan. Ya, tapi kalau makannya kita baca doa, jadi dapat pahala. Ya, kalau makan doang gitu, yakuluna, ya, makan wa yashrubuna minum kama ta'kul an'am, seperti hewan makan, ya dapat pahala apa? Ya, kenapa? Kalau kita makan kita yang kenyang, kalau kita nggak makan kita yang apa? Lapar. Itu namanya perbuatan yang mubah saja. Dikerjain nggak dapat pahala, ditinggalin pun nggak dapat dosa. Ya, itu amalan yang namanya amalun mubah. Ya, baik. Wa qismu tsalis, bagian yang ketiga adalah tahirun bi nafsihi ghair mutahhir li ghairihi. Ya. Air yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini yang dikatakan wa huwa al-ma'ul musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Gimana Pak maksudnya? Maksudnya itu contohnya saya wudhu pakai air, ya. Nah, air yang pakai saya bakal wudhu itu saya tadain. Nanti Bapak saya suruh pakai lagi buat wudhu, boleh gak? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu air sudah musta'mal, sudah bekas dipakai.
Ya, tapi kalau buat cuci baju boleh nggak? Ya, buat cuci mobil? Ya, yang penting jangan dipakai untuk bersuci, baik itu wudu ataupun untuk mandi wajib. Ya, mandi wajib ya. Tapi kalau mandi mubah biasa aja gerah mandi itu nggak masalah. Ya, tapi kalau mandi yang mengharuskan kita wajib mandi itu airnya harus apa? Thahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Ya, jangan kita sembarangan Pak. Ya, ketika kita punya apa namanya itu junub, ya kita pakai aja tuh air, padahal tuh air bekas dipakai sama orang, itu jangan. Kecuali kalau bapak di rumah punya kolam renang, ya begitu junub nyemplung aja ke dalam barang laki bini, boleh nggak berdua? Boleh. Ya, yang penting kolamnya itu ya apa itu? Ya jumlah kadar airnya banyak. Bapak ibu malam Jumat pagi mandi, ya kolam renang di rumah nyemplung barang, susah udah mandi wajib juga. Ya, nggak dilarang. Ya, kenapa? Ya orang sekarang boro-boro kita punya kolam renang Pak. Ya, gimana? Danau, tenggelam gini Pak. Punya. Kalau kita berenang di danau pakai kayak batu silakan. Ya, habis nyemplung nggak nimbul lagi kayak batu itu namanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bagian yang keberapa tuh? Yang ketiga. Ya, wa huwa ma'ul musta'mal fi raf'i hadatsin aw izalatin najas. Ya, air yang sudah dipakai untuk mengangkat najis atau menghilangkan najis itu in lam yataghayyar wa lam yazid ya waznuhu ba'da infisalihi. Coba ya Pak ya. Kalau sudah dipakai ya in lam yataghayyar wa lam yazid ya waznuhu, sekalipun tidak berubah ataupun tidak bertambah beratnya itu ya ba'da infisalihi, setelah dipisahkan. Itu namanya air musta'mal. Ya, mau berubah kayak warnanya itu, mau berubah kayak baunya itu, mau berubah kayak rasanya itu, kalau udah dipakai sama orang lain bekas dulu, jangan kita pakai lagi. Kenapa? Karena tuh air dikatakan airnya musta'mal. Ya, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, gitu. Ya. Baik, ya. Selanjutnya, amma kana ba'da i'tibari ma tayassara bihi ma tashrabu bihi al-maqsulat minal ma, ya. Nah, kalau kita pakai untuk yang lainnya selain bersuci, ya silakan aja tadi untuk mandi ataupun untuk nyuci, boleh saja. Yang penting bukan untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil kan bisa kita hilangkan dengan cara wudhu, ya. Hadas besar bisa kita hilangkan dengan cara apa? Mandi, yang namanya mandi wajib, ya. Baik. Kemudian, ya, di sini dikatakan, ya, wal mutaghayyir ai wa min qismil ma'al mutaghayyir ahadu usaluhu, ya. Ya, air yang bisa berubah, ya, entah itu berubah salah satu sifatnya, baik warnanya, ya, baunya ataupun apanya itu, rasanya, launuhu warnanya, rihuhu baunya, ya, satu lagi apa, ta'muhu rasanya, ya. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau untuk membedakan rasanya, kita cobain. Ya, kalau rasa, kalau warna sama bau kelihatan lah, bisa kita apa itu? Kita lihat ke mata. Bau kita bisa endus pakai apa? Pakai hidung. Ya, nah rasa gimana caranya nih? Ya, ini ada salah satunya aja nih. Bau enggak. Ya, kemudian berubah warna enggak. Rasanya Anda belum tahu kenapa. Anda bingung nyari ini gimana? Ya, gimana caranya kita coba? Kayak orang masak begitu. Ya, jilat dikit ya. Ya.
Itu rasa di sini Pak maksudnya adalah rasa yang memang sudah menjadi suatu standar ya untuk menjadikan berubahnya air yang dari biasanya. Ya kan? Ya kayak kita Pak nih. Tadi ini kan air putih nih. Ya, kalau kita pakaiin teh berubah warna enggak? Berubah warna. Ya, teh itu kan kalau kita enggak gulain rasanya apa? Tawar gitu aja dah. Ya, kalau kita campurin sirup mangga rasanya apa? Rasa mangga. Kan begitu. Ya, kalau kita cariin sirup stroberi rasanya jadi apa? Air apa? Stroberi. Ya. Nah, kalau air itu kan udah jelas itu tauhir suci, tapi enggak mutahhir, tidak mensucikan. Dia boleh hanya untuk diapain? Dikonsumsi, diminum saja. Ya. Jadi kalau kita tadi sekali lagi saya katakan kita wudu pakai air yang selain yang suci tadi jangan, itu menyebabkan apa? Wudu kita tidak sah. Ya. Tuh, inilah ya 7 macam air yang sudah kita pelajari untuk bisa kita pakai wudu dan 4 macam air yang ya asal penciptaan atau kejadiannya itu yang bisa kita gunakan untuk berwudu juga ya. Nah, mudah-mudahan sedikit aja yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Ya, insyaallah 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan tentang ya pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan air yang keempat, yaitu ma'un najis. Ya, air yang najis. Tadi baru 3 nih. Ya, air air mutlak, air apa lagi tadi? Tauhid, suci mensucikan, tidak makruh, suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga air musta'mal, air yang sudah dipakai. Yang keempat belum, insyaallah minggu yang akan datang kita akan lanjutkan, yaitu tentang pembahasan ma'un najis, air yang sudah terkontaminasi dengan najis. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.